Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuril Fatimah dengan NIM 2515401047 dari kelas 1B. Di sini saya ingin membuat video dari beberapa materi yang telah disampaikan dengan matkul atau mata kuliah anatomi fisiologi. Saksikan terus ya videonya. Nah, sebelum menjelaskan penjelasan inti dari sistem reproduksi, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari sistem reproduksi. Nah, adapun pengertian dari sistem reproduksi adalah sistem organ manusia yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan melalui proses pembentukan sel kelamin, yaitu sperma dan ovum, pembuahan serta perkembangan janin. Nah, yang keenam yaitu ada sistem reproduksi perempuan dan pria. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sistem reproduksi wanita yang bagian dalam maupun bagian luar. Tapi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bagian dalam terlebih dahulu. Ada tuba fallopi, ovarium, uterus atau rahim, ada serviks, ada juga vagina. Nah, bagian luarnya ada mons pubis, ada klitoris, ada labia majora, ada urethral opening, labia minora, dan juga ada hymen. Nah, adapun fungsi dari sistem reproduksi perempuan adalah untuk yang bagian dalamnya, tuba fallopi berfungsi sebagai tempat pembuahan dan jalur sel telur ke rahim. Selanjutnya, ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon. Selanjutnya, uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat tumbuh kembang janin. Adapun serviks berfungsi sebagai penghubung rahim dan vagina, membuka saat melahirkan. Nah, adapun vagina berfungsi sebagai jalan maksudnya sperma, jalan lahir dan keluarnya darah haid. Adapun di bagian luar seperti mons pubis berfungsi sebagai bantalan pelindung organ reproduksi. Selanjutnya, klitoris berfungsi sebagai organ sensitif untuk rangsangan seksual. Nah, adapun labia majora berfungsi melindungi bagian luar vulva. Selanjutnya ada labia minora berfungsi melindungi bagian dalam dan menjaga kelembapan. Adapun urethral opening adalah tempat keluarnya urin, dan ada juga hymen berfungsi sebagai jaringan tipis di pembukaan vagina. Selanjutnya ada juga vaginal opening adalah lubang keluarnya darah haid dan jalannya lahir. Nah, di sini saya ingin menjelaskan anatomi dari sistem reproduksi laki-laki. Nah, pertamanya ada kandung kemih, ada seminal vesikal, ada kelenjar prostat, ada juga vas deferens, ada epididymis, ada uretra, ada testis, ada penis, dan juga ada skrotum. Nah, adapun fungsi dari sistem reproduksi pria, yang pertama penis berfungsi menyalurkan urin ke tubuh dan mengalirkan sperma saat ejakulasi. Nah, adapun skrotum berfungsi sebagai kantung kulit yang menyimpan testis, mengatur suhu testis agar sperma bisa terbentuk dengan baik. Adapun testis yang berfungsi menghasilkan sperma, menghasilkan hormon testosteron atau hormon pria. Nah, adapun epididymis, tempat pematangan sperma sebelum dikeluarkan. Ada juga vas deferens yang berfungsi sebagai saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Nah, adapun kelenjar prostat berfungsi sebagai
menghasilkan cairan yang melindungi dan membantu sperma bergerak. Nah, yang terakhir yaitu ada uretra, saluran tempat keluarnya urin dan sperma bergantian dan tidak bersamaan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan proses terjadinya kehamilan. Yang pertama yaitu ovulasi. Ovarium melepaskan sel telur, lalu adanya hubungan seksual, sperma masuk ke vagina dan menuju tuba Fallopi. Nah, lalu ada pembuahan. Nah, sperma bertemu dan menembus sel telur di tuba Fallopi. Selanjutnya zigot terbentuk, lalu mulai membelah diri, lalu bergerak ke rahim. Zigot berubah menjadi blastokista. Yang keenam, terjadinya implementasi, yaitu menempel di dinding rahim. Kehamilan pun dimulai.